Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Oktaviani. Saya mahasiswi kelas 1A Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu organ sistem reproduksi, yaitu uterus. Uterus adalah suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir atau alpukat terbalik yang sedikit gepeng dengan berat sekitar 30 gram sampai 60 gram. Terletak di rongga pelvis antara rektum atau bagian usus sebelum dubur, dan di depannya terletak kandung kemih. Hanya bagian bawahnya disangga oleh ligamen yang kuat sehingga bebas untuk tumbuh dan berkembang saat kehamilan. Lapisan otot rahim terdiri atas yang pertama ada endometrium atau bagian dalam uterus, yang kedua ada myometrium bagian tengah uterus, dan yang terakhir ada perimetrium yaitu bagian luar uterus. Nah, untuk ukuran uterus itu berbeda-beda, tergantung pada usia atau tergantung pada pernah melahirkan atau belum. Ukuran uterus pada anak-anak 2-3 cm, nullipara 6-8 cm, dan multipara itu 8-9 cm, dan bisa mencapai 1000 gram pada wanita hamil. Uterus dapat menahan beban hingga 5 liter. Umumnya ukuran uterus adalah 7-7,5 cm. Lebar di tempat yang paling lebar yaitu 5,25 dan tebal 2,5 cm. Adapun letak uterus adalah sebagai berikut. Letak uterus adalah yang pertama ada ante dan retroflexio uteri, yaitu sumbu serviks dan sumbu korpus uteri berbentuk sudut. Jika membuka ke depan disebut anteflexio, jika membuka ke belakang disebut retroflexio. Lalu selanjutnya ante dan retroversio uteri. Sumbu vagina dan uterus membentuk sudut, jika membuka ke depan disebut anteversio, jika membuka ke belakang disebut retroversio. Dan terdapat juga positio, yaitu uterus tidak terletak pada sumbu panggul, bisa lebih bisa ke kiri atau sinistro, dan ke kanan dextro, ke depan antero, dan bisa lebih ke belakang dorsopositio. Adapun fungsi uterus atau rahim adalah fungsi utama dari uterus ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuah sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga tiba waktunya melahirkan. Yang kedua, uterus juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Lalu, yang ketiga, uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunannya. Dan selanjutnya yang terakhir, komponen penyusun dari uterus dapat membantu organ lain seperti kandung kemih, usus, tulang pelvis untuk menjalankan fungsinya dengan normal. Selanjutnya bagian uterus, yaitu yang pertama ada leher rahim. Selanjutnya ada bagian uterus. Yang pertama adalah badan rahim atau korpus uteri, bagian rahim yang berbentuk seperti segitiga pada bagian atas. Lalu ada leher rahim atau serviks uteri, bagian rahim yang berbentuk silindris. Dan ada juga rongga rahim atau kafum uteri. Lalu ada fundus uteri, yaitu bagian proksimal rahim yang terletak di antara kedua pangkal tuba fallopi. Lalu ada struktur uterus. Nah, yang pertama ada endometrium, yaitu merupakan lapisan selaput lendir yang disusun oleh jaringan epitel, kelenjar, dan banyak pembuluh darah. Yang kedua ada myometrium, merupakan lapisan otot yang disusun oleh kumpulan otot polos. Yang ketiga, ada perimetrium, merupakan lapisan terluar dari uterus. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan serosa. Perimetrium merupakan membran berlapis ganda yang akan berlanjut ke abdomen dan disebut peritoneum. Uterus ini sebenarnya terapung di dalam rongga pelvis. Untuk mendukung posisinya tersebut, ada beberapa jaringan ikat dan ligamentum yang menjadi penyokongnya sehingga dapat terfikasasi dengan baik. Berikut ini
ialah beberapa ligamen tersebut. Yang pertama ada ligamentum cardinal, sinistrum et dextrum. Lalu yang kedua ada ligamentum sacro-oternium, sinistrum et dextrum. Lalu yang ketiga ada ligamentum rotundum, sinistrum et dextrum. Lalu ada ligamentum latum, sinistrum et dextrum. Dan yang terakhir ada ligamentum infundibulo pelvicum. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah uterus. Pembuluh darah uterus ini itu terdapat 2 pembuluh darah uterus, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada arteri uterina, berasal dari arteria hypogastrika yang melalui ligamentum latum menuju ke sisi uterus kira-kira setinggi OUI dan memberi darah pada uterus dan bagian atas vagina dengan mengadakan anastomose dengan arteria ovarica. Selanjutnya ada arteri ovarika, yaitu berasal dari aorta, masuk ke ligamen latum melalui ligamen infundibulo pelvicum dan memberi darah pada ovarium, tuba, dan fundus uteri. Darah akan dari uterus dialirkan melalui vena uterina dan vena ovarika yang sejalan dengan arterinya. Hanya vena ovarika kiri tidak masuk langsung ke dalam vena cava inferior, tetapi melalui vena renalis sinistra. Selain itu terdapat juga saraf-saraf uterus. Kontraksi dinding uterus adalah autonom. Uterus dipengaruhi serat-serat saraf simpatis maupun parasimpatis yang menuju ke ganglion cervical dari Fraunhofer yang terletak di pangkal ligamen sacro-uterine.